Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu. Saya dari Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dan dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah. Baiklah, langsung saja saya jelaskan mengenai pembiayaan bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah Pasal 1/7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Sedangkan pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah berdasarkan Pasal 1/25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas. Kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah musyarakah dan al-mudharabah. Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ada dua jenis mudharabah. Pertama, mudharabah mutlaqah merupakan mudharabah yang sifatnya mutlak di mana shahibul mal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana atau shahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Mengenai persyaratan umum pembiayaan al-mudharabah, seorang pemohon pembiayaan mudharabah dalam mengajukan pembiayaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang paling mendasar yaitu persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh calon pemohon. Nah, kalau permohonan pembiayaan al-mudharabah, pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah pada tahap ini, calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan mudharabah kepada petugas pembiayaan. Petugas akan memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Selanjutnya, pengambilan keputusan pembiayaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, analisis pembiayaan dapat memberikan pendapat tentang keadaan calon nasabah karena analisis pembiayaan secara langsung berhubungan dengan nasabah, sehingga lebih mengetahui keadaan nasabah yang sesungguhnya di lapangan. Jika analisis yang dilakukan oleh analisis pembiayaan tersebut telah disetujui oleh pimpinan cabang untuk mendapatkan pembiayaan, maka akan dibuatkan surat keputusan pembiayaan. Selanjutnya, pencairan dana pembiayaan. Dalam tahap ini, pihak bank mempunyai cara sendiri untuk pencairan dana. Bank memberikan dana kepada koperasi melalui rekening giro, yang maksudnya adalah rekening atas nama sendiri, sehingga pihak koperasi tidak bisa mengambil dana tersebut. Dan yang terakhir, ada perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah.
PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menerapkan beberapa prosedur, di antaranya adalah pertama, membuat tabel proyeksi pembayaran dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Tabel tersebut memuat catatan pembayaran yang dilakukan nasabah setiap bulan yang terdiri dari pokok, margin, total angsuran bagi hasil bank dan nasabah. Kedua, membandingkan proyeksi tersebut dengan realisasi dan perhitungannya. Baiklah, sedikit kesimpulan. Penyaluran pembiayaan mudharabah disalurkan ke segala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. Pembiayaan mudharabah disalurkan untuk jenis seperti usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa usaha lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan silap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.